yang bunyinya Ihdinas Shiratal Mustaqim gitu. Jadi saya mengganjal, maksudnya saya minta tunjuk jalan yang lurus nih, berarti saya belum benar, artinya gitu kalau saya pahami gitu. Iya. Jadi ini saya harus kemana, jalan yang lurus itu gitu. Betul, betul. Nah, itu juga terus saya baca surat Al-Baqarah, ada ayat yang mengatakan bahwa kitab yang diberikan Musa dan Isa benar, tidak ada keraguan sedikit pun. Makanya itulah saya juga ganjel juga. Sementara ini saya nggak pernah baca kitab sebelum Quran. Jadi disinilah saya ketemukan namanya Alkitab gitu loh Bu. Iya. Jadi hanya kalau saya dengar, saya orang nggak belajar agama, saya orang awam lah. Kayak orang mereka ini kan orang pondokan, orang apa, itu yang ngeyel itu Bu, yang menutupi sebenarnya. Saya juga merasa dibohongi itu Bu. Oh iya ya Pak ya. Jadi dulu tuh kalau saya dengar orang Muslim itu, mereka tuh sering dikatakan begini. Ini kitab Quran, ini kitab yang turun dari langit, dari surga. Ya kan? Ya itulah yang saya nggak masuk akal itu. Jibril kepadamu. Padahal itu tidak betul itu Pak. Ya. Sampai sekarang Quran asli yang turun dari surga itu apa nggak ketemu Pak sampai sekarang? Nggak ada. Jadi Alkitab itu apa Pak Kisar? Alkitab itu kesaksian para nabi dan para rasul. Alkitab itu merupakan satu perpustakaan kecil, bukan satu buku, banyak buku, bukan kayak Quran. Ya. Perpustakaan kecil, kumpulan dari kitab-kitab. Kitab-kitab apa? Kumpulan apa? Kumpulan tulisan kesaksian para nabi di dalam Perjanjian Lama dan kumpulan tulisan kesaksian para rasul di dalam Perjanjian Baru. Ya. Dari mana asal muasalnya Pak Kisar dan saya? Ya, siapa yang menciptakan Anda dan saya? Tujuannya apa sih Pak Kisar dan saya ini diciptakan itu di bumi? Itu dijelaskan di dalam Alkitab dengan jelas, Pak. Lalu nanti dari mana asal muasalnya dosa? Iya, saya sudah baca. Dari mana asal muasalnya kematian? Itu diceritakan dengan jelas dalam Alkitab kita. Dulu saya nggak ngerti. Kalau saya diizinkan, Tuhan itu baik, Loh kalau baik kok saya itu miskin, ya hidup saya juga susah kerjanya, ya keluarga saya dulu cari makan juga sulit, saya makannya Indomie terus. Sekarang malah saya pesan Indomie nih, beli Indomie, ya. Terus apa? Ada sakit penyakit, betul enggak Pak? Ada kematian. Iya. Loh, kalau Tuhan itu baik loh, kenapa ini dunia ini kok penuh dengan kejahatan? Karena saya nggak baca bahwa di dalam Alkitab dijelaskan dari mana asal muasal kutuk itu. Dari mana asal muasal kematian. Coba kalau kita tanya waktu Bapak itu masih Muslim, Bapak Muslim. Kenapa sih manusia mati? Jawabannya apa? Ya sudah waktunya atau Bu Sawi sudah takdir katanya. Tidak Pak, Allah kita tidak jahat. Allah kita itu menciptakan Pak Kisar dan saya bukan untuk mati. Melainkan untuk menikmati dunia ini bersama-sama dengan dia. Memerintah dunia ini bersama-sama dengan dia. Dunia ini diciptakan itu untuk Anda dan saya. Semua keindahan ini untuk dinikmati Anda dan saya itu Tuhan ciptakan. Lah, adanya kutuk, dosa, adanya kematian, adanya kejahatan dan berbagai-bagai rupa-rupa pencabulan, perzinahan, kejahatan. Itu karena dosa kita, Pak, dosa manusia. Maka dikatakan Alkitab adalah upah dosa ialah kematian. Itulah yang ditebus oleh darah Yesus di atas kayu salibnya. Nah kalau Islam tidak ada jawabannya ini. Ya dosa itu memang sudah takdir Bu Sobi. Nah tapi begini Pak Kisar. Nanti ya coba Bapak bisa DM saya. Nanti saya coba bantu di gereja mana yang terdekat. Supaya nanti Bapak bisa dibaptis, kemudian Bapak bisa dimuridkan. Kalau Bapak belum bisa dimuridkan nanti secara offline, mungkin agak jauh, nanti Bapak bisa join dengan pemuridannya offline. Jadi pemuridannya mungkin lewat Zoom. Ya, nanti Pak kita bisa download aplikasi Zoom. Nanti bisa Bapak belajar Alkitab di situ, bisa dimuridkan di situ. Yang penting nanti Bapak bisa dibaptis lebih dulu. Ya, cuma Bengkalisnya daerah mana, nanti Bapak DM saya. Ya Pak ya, ini coba saya follow Bapak ya. Coba saya follow Bapak ya. Yang kecil, ya kurang lebih dari sekitar 15 kilo lah ke gereja itu. Saya nggak ada kendaraan, maka saya nggak bisa keluar.
Oh, Kalau ada kendaraan oke. luar, Gereja paling deket tuh 15 kilo dari tempat Bapak ya? udah ke- Oke, ya nanti gini, Bapak DM saya, nanti Bapak alamat tempatnya di mana, nanti kita akan bantu untuk koordinasi kira-kira siapa yang bisa melayani Pak Kisar untuk Bapak bisa dibaptis dan kemudian dimuridkan. Gitu ya Pak ya? Lah temennya Bapak itu yang Saya injili Bapak itu pengen temennya Bapak yang Kristen tuh tinggalnya deket Bapak atau jauh dari Bapak? dulunya ya, sekarang udah pindah. Oh, sekarang Dia orang pindah. Batak, orang marga. Dia udah pindah. Oh, Ya saya anggap dia bapak rohani saya lah. Iya. Ya dulu saya tadinya tertarik, saya tadinya pingin mengajak dia itu supaya masuk Islam. Rupanya malah saya yang menjadi tertarik sama dia. malah mau diajak maksudnya malah Bapak yang nih ya. Ada yang Trinitas. Dari Trinitas Iya. dia menjelaskan saya. Jadi Iya. itu. Iya, istri Ya, Bapak Pak. bagaimana? Istri Bapak. Kalau istri Saya- Bapak dan keluarga Bapak bagaimana? Kalau istri Bapak gimana? Mau mengikut Tuhan Yesus atau masih Islam? Istri saya yang sudah meninggal. Istri sudah meninggal. Waktu itu dia udah pernah juga dicobai tapi rupanya Tuhan lebih mengasihi dia kan, udah diambil. Nah sekarang saya punya istri baru, saya bingung juga itu. Dibilang Islam, kadang sembahyang. Kadang sembahyang, kadang enggak. Jadi harus dua-duanya Dibilang sepakat. Kristen juga dia ya. Kayak macam nggak jelas juga gitu Iya, sekarang ini. makanya dua-duanya harus sepakat, Pak. Suami istri kalau bisa dibaptis Iya, bersama, belum. sehingga sepakat ya. Nah, nanti coba Pak Kisar nanti bisa DM saya. Nanti kita bantu untuk pembaptisan ngerti dan ini. pemuritannya. Ya, Pak Nggak ya? paham. Oke? Iya, Oke, Pak? Boleh, Pak? iya, terima kasih Bu. Iya, nanti di DM saya. Ini saya sudah Ini. follow Bapak. Memang pengen Follow Pak Kisar, bisa Pak DM saya kan DM. Hah? DM Bapak tahu nggak DM? DM itu direct message, Pak. Nanti Bapak DM ke TikTok, akun TikTok saya ini loh, Pak. belum mana? Belum DM paham nanti JF. di TikTok kita Ini ada pesan. akun TikTok Bapak, ini. ya, Bapak akun saya itu nanti diklik, nanti di bawahnya tuh kan ada tulisan pesan atau message. Message atau pesan. Nanti Bapak Iya, klik. oh dia Ya, nanti ya, Bapak, video itu ya kayaknya Bapak ya. DM. Ya kayak Bapak SMS atau WA itu loh, Pak. Ya. Iya. Iya, nanti di Oh, TikTok iya. ini Bapak ada tulisan pesan Oh, atau message itu Bapak klik, nanti Bapak di akun saya ini kan bawahnya ada yang tulisan asli ya, pesan. Bu. Ini akun saya, ya, akun saya, ya. Iya. Bapak klik di sini, nanti kita atur pembaptisan dan pemuritannya. Ya, Pak Kisar ya. Iya. Terima kasih banyak, Bu. Iya. Bapak Udah. sudah Jadi doa tolong terima. pula jangan ladeni mereka itu yang ngeyel-ngeyel lah, Bu. Kalau bisa Iya, dengan Bapak. cara baik supaya dia betul. Itu Oh, saya juga nggak suka jenenge namanya perdebatan pun kurang apa ya, soalnya ujung-ujungnya nggak baik gitu loh, Bu. Kalau berdebat gitu, berdebat Iya. kupir namanya itu rasanya iya. Jadi tugasnya Pak Kisar sekarang. Tuhan juga mengajari kita. Iya. Baik, bagaimana Pak Kisar dengan istri nanti bisa sepakat sehati, bisa dibaptis bersama-sama, menerima Tuhan Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat, lalu nanti bisa dimuridkan. Oke Pak Kisar? Iya, ya? Ya betul. Oke. Terima kasih, Bu. Ya, sama-sama Pak. Ya udahlah, Turunkan mundur ya. nggak apa-apa diturunkan. Iya, saya turunkan ya, nanti kita DM ya, kita kasih. Akhir ada orang yang berseru kepadaku, Tuhan, Tuhan, bukankah kami berbuat demi namamu dan mengusir setan demi namamu dan mengadakan banyak mujizat demi namamu? Nah ini artinya apa? Lalu kan ditegurkan di ayat di bawahnya. Aku berkata terus terang kepada mereka, nyahlah, aku tidak kenal kamu. Kamu sekalian pembuat kejahatan. Itu. Nah ini artinya apa? Mudah sekali ya, ini artinya adalah untuk orang-orang yang ria, yang merasa
dia adalah membela Tuhan, tetapi sebenarnya dia kuburan. Dikatakan dalam perkataan Tuhan Yesus dalam Matius 23 ayat 27. Jadi siapa contohnya mereka ini? Yaitu misalnya waktu puasa, saya tidak bicara agama Anda ya, lalu mereka merasa membela Tuhan, lalu menutup-nutup restoran, menutup-nutup depot misalnya. Tutup itu restoran, saya membela Tuhan, Tuhan. Nah ini Tuhan Yesus berkata, bukan orang model kayak gini yang nanti akan masuk dalam kerajaan surga. Nyahlah, aku nggak kenal kamu. Itu tadi. Karena itu mereka merasa membela Tuhan, tapi sebenarnya mereka adalah kuburan. Nah kuburan itu dikatakan oleh Tuhan Yesus. Jadi yang berkata Tuhan, Tuhan, lalu yang ditolak oleh Tuhan Yesus adalah orang yang merasa membela Tuhannya, tetapi dia tidak menyembah Tuhan yang benar, bahkan dia ria, merasa sebagai pria yang adil boleh berkawin banyak. Contoh, saya tidak bicara agama Anda, tapi contohnya seperti zaman Agripa melakukan seperti itu. Sebab itu yang berkata Tuhan, Tuhan lalu ditolak adalah orang-orang yang ria. Contoh kecilnya itu tadi. Contoh lainnya kemudian menuduh orang lain kafir. Aku ini membela Tuhanku. Lihat kalau kalian ini makan babi. Kafir. Kalau aku membela Tuhanku, aku lebih halal daripada kamu. Nah inilah yang ditegur oleh Tuhan Yesus. Bahwa apa? Orang-orang kayak gitu mengatakan kepada orang Kristen misalnya, kalian kafir, ada yang makan babi. Tetapi orang-orang yang mengolok orang Kristen itu, ternyata mereka itu adalah kuburan. Apa sih maksudnya kuburan? Ditulis dalam Matius 23 ayat 27. Yaitu orang-orang yang merasa dirinya itu adalah putih. Kuburan itu kan luarnya nampak putih, tapi dalamnya penuh dengan kebusukan. Karena itulah, itu contoh orang-orang yang ditolak oleh Tuhan Yesus. Jadi orang yang nutup-nutup depot waktu puasa demi membela Tuhannya, merasa membela Tuhannya. Orang yang menuduh orang-orang lain kafir karena makan babi, tapi nggak sadar dirinya itu sendiri penuh kebusukan dalam hatinya. Nah itulah yang dikatakan dalam Matius 7 ayat 22 ini, itu yang ditolak oleh Tuhan Yesus. Itu Kak Masmed. Karena itu kami bersyukur kami tidak diajar untuk ria seperti itu. Demikian. Saya boleh tanggapi? Kak Masmed jangan menanggapi, bertanya saja. Kak Masmed kan belum pernah ke Palestina atau ke Israel. Wah ini bukan agama Kristen. Mas kan tadi kan sudah pasti tidak equal. Bertanya aja, pasti tidak equal karena ini kan bukan agama Anda. Tujuannya bukan untuk equal. Tujuannya adalah rendah hati karena adab kan lebih tinggi daripada ilmu. Karena itu selalu kami sambut dengan begini. Selama bertanya asal dengan rendah hati dan tulus kami sambut. Asal tidak menafsirkan atau mengolok Tuhan Yesus. Tentu tidak equal. Pak. Nah karena itu bertanyalah. Karena itu bertanya, jangan menanggapi. Nah kalau bertanya silakan. Izin Kak Pendi ya sebagai hostnya. Masih di ayat Matius 22 ya, Matius 7 ayat 22. Di situ dikatakan pada hari akhir. Berarti ini kejadiannya nanti di hari kiamat ya, betul ya? Kita sepakat ya? Keliru, karena itu adab mendengarkan lebih sulit daripada adab berbicara, ya. Karena itu yang dikatakan pada hari terakhir itu artinya di masa-masa akhir. Ya di masa-masa sekarang ini adalah sudah masa-masa akhir. Hari terakhir bukan diartikan di hari yang terakhir sekali. Pada saat hari yang terakhir orang tidak pernah tahu kapan hari terakhir. Itu. Demikian. Oke, siap. Saya berarti memahami, saya terima itu. Terus yang selanjutnya dikatakan bahwa banyak orang yang berseru kepadaku, Tuhan, Tuhan. Ini kira-kira orang Islam memanggil Yesus Tuhan tidak? Itu dulu Bang. Siapa yang memanggil Tuhan? Itu yang pertanyaan kami. Siapa yang memanggil Tuhan di ayat Matius 7? Di Matius 7 ayat 22 itu. Banyak orang akan yang berseru kepadaku, Tuhan, Tuhan, bukan kami bernubuat demi namamu. Ini kira-kira orang Islam atau orang Buddha ini? Ya, pertanyaan agama lain. Ya, pertanyaan berikutnya, ini orang apa? Begitu ya. Maka ini jawabannya, dalam iman Kristen, agama Kristen itu bukan sekedar agama, tapi iman. Karena itu sejak dari penciptaan manusia pertama, iman pertama di dunia, jangan salah dengar. Saya tidak bicara agama pertama, tapi iman pertama di dunia adalah Kristen. Jadi semua keturunan Adam dan Hawa dari kacamata iman Kristen, itu adalah Kristen.
sampai lalu Adam dan Hawa melakukan pelanggaran makan buah yang dilarang itu. Jadi kalau ditanyakan, ini siapa? Ya semua orang yang menjauh dari Tuhan, tetapi mereka merasa apa? Lihatlah iblis. Dalam kacamata iman Kristen, iblis itu merasa membela Tuhan. Karena dia itu adalah penyembah Tuhan. Dalam iman Kristen, iblis itu malaikat yang membangkang, yang pekerjaannya menyembah tapi lalu membangkang. Dan dia berusaha mengelabui manusia dengan merasa membela Tuhan. Jadi siapa yang dikatakan dalam ini orang apa? Yaitu orang-orang yang menjauh dari Tuhan, tapi merasa membela Tuhan. Tapi mereka adalah dikuasai oleh iblis. Karena itu orang yang merasa membela Tuhannya, lalu kemudian menuduh orang lain kafir, bahkan bisa menjahati sesamanya, itu tidak sesuai perintah Tuhan Yesus. Di 2 Petrus 2 dikatakan nabi-nabi palsu, saya tidak bicara agama Anda, tapi ada dalil tegas bahwa nabi palsu itu mengajarkan untuk apa? Memedang, yaitu mengangkat pedang untuk mempersekusi orang yang berbeda agamanya, suka meminta uang atau mengajak perang. Lah itu merasa membela Tuhannya. Itu pasti bukan orang Kristen. Jadi kalau yang ditanya oleh Kak Masmet, ini bukan orang Kristen, tapi mereka yang berlagak membela Tuhan. Namun mereka dalam kesesatan. Itu tadi. Karena itulah kami punya dalil di 2 Korintus 15 ayat 50. Kita, yaitu kami semua iman Kristen, harus mematahkan siasat dan benteng-benteng yang dibangun oleh orang-orang yang tersesat, yang mau menghalangi pengenalan terhadap Allah yang benar, yang merasa membela Tuhannya, tapi ternyata mereka adalah ria, merasa dirinya sendiri ternyata bisa menghapus atau menyucikan dirinya dari dosa. Misalnya dari puasa 1 bulan atau 5 bulan. Nah itu orang-orang yang menyimpang. Demikian Mas Met. Masih belum nangkep saya Pak. Karena di sini kan dikatakan ini kita satu persepsi dulu. Di Matius 7:22 itu yang berkata Yesus atau Bapa. Ya Kak Mas Met, Tuhan Yesus itulah Sang Firman yang nusul menjadi manusia, yang tidak terpisah dari Sang Bapa. Namun tentu bisa dibedakan. Yang berkata adalah Tuhan Yesus, yang mana adalah Tuhan Yesus sebagai Sang Firman hidup. Dalam iman kami, Tuhan Yesus itu bukan sekedar manusia biasa. Ia manusia sepenuhnya, tapi dia adalah juga Sang Firman. Nah karena itu titik tekan pertanyaan yang tadi itu kan, agama apa sih mereka ini? Nah kata agama itu di dalam dalil ini tidak disebutkan, karena dalam iman Kristen tidak sedangkal sekedar sebagai agama. Iman Kristen itu adalah iman hakiki. Itu tadi, jalan kehidupan, jalan keselamatan. Karena kalau Anda bertanya agama apa, tidak diterangkan di sini. Tetapi yang diterangkan di sini adalah apa? Mereka yang merasa membela Tuhan, tapi tidak mengenal Tuhan. Bahkan Tuhan pun tidak mengenal mereka. Karena itu dikatakan di ayat 23, aku tidak pernah mengenal kamu. Itu tadi. Karena mereka menyembah Tuhan yang salah, Allah yang salah. Tapi merasa membela Tuhannya. Kalau maksudnya Kak Mas Met kan begini, bukankah ini yang manggil Yesus Tuhan-Tuhan, berarti orang Kristen. Berarti orang Kristen ini yang dianggap salah, dianggap aku nggak kenal kalian. Nah ini pengertian orang yang tidak belajar dari guru-guru yang sesat, yang tidak pernah ke Palestina, tidak pernah ke Israel, karena itu jangan menafsirkan. Jadi ini bukan agama, tapi orang-orang siapapun yang tersesat, merasa membela Tuhannya, tapi sesungguhnya malah tidak mengenal. Karena itu Tuhan Yesus menegur mereka, aku tidak mengenal kamu sekalian. Pada saat itu aku akan berkata kepada mereka seperti itu. Tuhan kami, contohnya, itu bukan yang nusul menjadi batu. Allah kami, dalam hal ini, bukan nusul jadi buku. Nah karena itu kalau orang Kristen diolok, kamu makan babi, kafir. Aku membela Tuhanku. Aku pedang kamu, misalnya begitu. Inilah orang-orang yang menuduh orang Kristen kafir, itu yang ditegur oleh Tuhan Yesus. Kamu membela siapa? Kamu merasa membela Tuhan, tapi Tuhanmu nusul jadi batu. Kok ada batu menghapus dosa? Itu Kak Mas Met. Ya. Waktu saya mengatakan batu menghapus dosa, saya tidak bicara iman Anda. Itu pelanggaran-pelanggaran itu, orang-orang yang menyimpang itu dicatat dalam Alkitab. Nah, karena itu Nebukadnezar waktu itu juga menyuruh begitu. Di antaranya Nebukadnezar, juga Yerobeam. Yerobeam itu menyuruh warganya, umatnya untuk
bersembayang menghadap ke satu kota tertentu, yaitu kota Gilgal. Jadi seluruh kalau sembahyang harus sujudnya menghadap kota itu. Ini merasa membela Tuhannya, tapi tidak diperkenan oleh Elohim kami, oleh Allah kami. Karena dia menganggap Tuhan itu nusulnya jadi benda-benda mati. Nah itu, demikian Mas Matt. Oke, terima kasih Pak. Masih belum bisa saya tangkap. Artinya kan di sini kan karena memang jelas ini kan Bible-nya orang Nasrani, orang Kristen ya, yang tertulis pun juga ini kan yang berkatakan juga Yesus. Artinya kan bukan agama yang lain kan, pasti kan, atau mungkin yang dimaksud di sini adalah mungkin orang Kristen yang memang memanggil Tuhan tapi tidak berniat untuk mengimani Yesus gitu mungkin ya. Kalau ini pemahamannya. Kalau dikatakan agama lain jelas tidak mungkin itu Bang. Maksudnya kan nggak ada agama lain yang menyebut Yesus itu Tuhan gitu loh. Agama lain loh, maksudnya agama kami, agama Buddha, agama Hindu, nggak ada yang menyebut Yesus itu Tuhan gitu. Apalagi Ibrani, enggak ya, seperti itu. Pak, gini Pak, saya bantu Bapak ya untuk. Jadi Bapak jangan ambil hanya di 22, perhatikan di ayat 21 ya. Dikatakan begini, 21, Pak, okay. Bukan setiap orang yang berseru kepadaku ya. Setiap orang ya. Bukan setiap. Pertama, dengarkan dulu. Bukan setiap artinya bukan setiap. Jadi tidak semua. Tetapi ada sebagian. Sama kayak yang tadi. Melainkan Allah dan ya selain. Jadi Bapak perhatikan. Bukan setiap orang yang berseru kepadaku Tuhan akan masuk ke dalam kerajaan. Melainkan siapa? Dia yang melakukan kehendak Bapakku di surga. Yang harus kita tanya adalah apa itu kehendak Bapa itu? Ya, kehendak Bapa itu kita lihat di Yohanes. Apa itu kehendak Bapa? Kita lihat di Yohanes 6 ayat Yohanes 6 ayat 40 kalau nggak salah ya. Biar kita tahu Pak, apa itu rupanya, kenapa Yesus bilang gitu. Ya, Yohanes 6 ayat 40. Yohanes 6 ayat 40. Oke, sebentar. Sebab inilah kehendak Bapakku, yaitu supaya setiap orang yang melihat anak dan yang percaya kepadanya beroleh hidup yang kekal, dan supaya aku membangkitkannya pada akhir zaman. Ya, apa katanya tadi Pak? Sebab inilah kehendak Bapakku, yaitu supaya setiap orang yang melihat anak dan yang percaya kepadanya beroleh hidup yang kekal. Yang percaya kepadanya beroleh hidup yang kekal. Yang percaya kepadanya beroleh hidup yang kekal. Ya. Percaya sebagai apa? Coba dibukakan di Yohanes 13 ayat 14. Yohanes 13 ayat 14. Jadi jikalau aku membasuh kakimu, aku yang adalah Tuhan dan gurumu, maka kamu pun wajib saling membasuh kakimu. Oke. Kita harus percaya jadi ketika kita dikatakan harus sesuai dengan kehendak Bapa, yaitu kehendak Bapakku adalah percaya kepada Dia. Kepada siapa? Kepada aku yang adalah guru, aku yang adalah Tuhan dan gurumu. Kalau kau tidak percaya itu, maka Yesus katakan, aku tidak mengenal engkau. Seperti itu. Jadi ketika ada orang bilang Tuhan gitu, siapa kayak Tuhannya? Tetapi kalau engkau tidak melakukan kehendak Bapa itu, yaitu percaya kepada Dia, siapa? Yesus, yang apa? Yang aku adalah Tuhan dan Guru, maka aku tidak mengenal engkau. Itu Pak sebenarnya mudah sekali Pak. Karena Bapak hanya motong, ambil secomot, gitu, ambil secomot. Karena Bapak tidak paham, akhirnya Bapak keliru. Iya, itu perhatikan juga Pak Masmed ya. Yang memanggil Yesus Tuhan saja belum tentu, apalagi yang tidak memanggil sama sekali, yang menolak, yang menghina, yang mengolok-olok, yang menertawakan. Jangankan masuk surga, mencium bau surga aja tidak akan. Apa istilahnya kalau di dalam Islam itu haram mencium wanginya surga itu? Dayus. Gini Bang Masmed, tadi Bang Masmed kan mengikuti Rasulullah kan, Nabi Muhammad ya. Ini saya baca hadis ini, hadasana Ismail, hadasana Humaid an
an-nabi sallallahu alaihi wasallam tafa'ala nisaihi fi lailatin wahidatin bi ghuslin wahidin. Terjemahannya, telah menceritakan kepada kami Ismail, telah menceritakan kepada kami Humaid dari Anas, Nabi SAW pernah menggilir istri-istrinya dalam satu malam dengan sekali mandi. Padahal di sini bi ghuslin ya katanya, dengan sekali basuhan. Pertanyaannya, Bang Mesmet, menurut Anda logis nggak ini Bang Mesmet kelakuan Nabi Muhammad seperti ini? Saya nggak membahas itu, Bang. Ya, kalau menurut Bang Mesmet logis nggak itu kelakuan Nabi Muhammad menggilir istrinya cuma sekali mandi? Sepanjang memang tidak waktu sholat ya, enggak masalah. Ini dalam satu malam baca. Dia menghindar untuk ditanya. Dalam satu malam dengan sekali mandi. Fi lailatin wahidatin. Satu malam, oke. Satu malam. Berarti malam, setelah Isya sebelum subuh ya. Wallahu a'lam bishawab. Yang saya tanya itu bukan masalah dia sholat atau tidak sholatnya, Bang. Yang saya tanya itu geli nggak dia, Bang? Abang geli nggak sebagai manusia biasa, nggak cebok, Bang? Abang ini bukan nabi kan? Bukan. Abang geli nggak kalau abang habis berhubungan dengan istri itu nggak cebok? Gatel, Bang, barang. Saya kurang paham itu, Bang. Nggak usah kurang paham. Abang udah punya istri belum? Sudah. Nah, waktu abang berhubungan sama istri itu nggak cebok, kira-kira gimana rasanya? Lengket-lengket gimana gitu kan? Itu baru satu istri. Gimana kalau 11? Alah, udahlah, jangan ke situ ah. Dia nggak paham apa-apa. Dia hanya pahamnya. Saya mau bahas itu, saya nggak paham itu. Nanti abang cari lawan aja itu yang itu. Ada ayat yang di Al-Quran yang berbunyi gini. Laqad kana lakum fi Rasulillahi uswatun hasanah. Uswatun hasanahnya di mana ayat dengan hadis ini? Abang yakin nggak dengan ayat itu? Laqad kana lakum fi Rasulillahi uswatun hasanah itu. Islam itu bukan, jangan dulu kamu Islam saya gini, Bang. Saya kembalikan lagi. Jangan dulu kamu kembalikan. Kamu bilang saja, kamu tidak mau ditanyakan. Cukup. Cukup. Iya, gitu. semuanya dari tadi. Abang jangan tanya Bang tentang keimanan saya gitu. Nah, saya nggak bakal nanya. Iya, tapi kamu mencoba untuk memahami kitab orang lain. Sementara kitabmu sendiri, kamu tidak paham apa-apa. Sedikit pun kamu tidak paham mulai pertama kamu naik tadi. Bang, kenapa ayat itu pakai kata lakod, bukan pakai inna, Bang? Makanya saya sering bilang begini. Islam bertanya, Kristen menjawab. Kristen bertanya, Islam bertakiyah. Islam menghindar. Begitu, Bang Pendi. Salah, Bang Pendi, slogan. Islam bertanya, Kristen menjawab. Kristen bertanya, Islam ngilang. Iya. Berarti ini koma tanya jawab berarti. Alasannya saya nggak paham. Saya orang awam. Saya jangan situ dulu. Enggak. Topik yang saya mau angkat kan konsep ketuhanan. Ini kok larinya ke Nabi, larinya ke sesekali kan kami tanya dong iman kamu, biar orang-orang di bawah juga ingin tahu bagaimana sih iman Islam itu. Oke, sebentar. Ya nanti dilawan saja orang Islam yang paham itu gitu loh. Oh, kamu nggak paham. Terus kamu juga nggak mau belajar tentang Islammu, tentang agamamu, tentang imanmu. Saya membahas masalah konsep ketuhanan yang dikatakan di Matius 7 ayat 22 kan gitu. Iya kan saya sudah jelaskan Mas Met ya tadi kan sudah jelas itu, sudah sangat jelas itu saya jelaskan pelan-pelan. Baru waktu di awal pun abang tadi membahas konsep ketuhanan, saya juga membahas konsep ketuhanan, tapi abang bilang saya nggak ngerti. Karena saya bilang bahwa Isa itu pun dikatakan Tuhan di dalam Quran, tapi abang bilang, oh enggak kayak gitu. Saya Bang Nabirong. Jadi abang apa yang abang pahami? Coba kembalikan dulu. Bang Nabirong, coba ulas lagi tentang Isa Al-Masih itu, coba. Oke, kalau ketuhanan seperti itu, berarti Tuhanmu ada dua, itu klaim saya. Bahwa Isa Al-Masih itu adalah Tuhan di dalam Quran. Sekarang abang bantah. Itu kan pemahaman abang, pemahaman saya bantah. yang bukan pemahaman, abang bantah pakai ayat. Pak Masmed, saya pakai ayat bro. Iya. Pak Masmed sebentar. Iya kan di situ kan kita bahas. Pak Masmed sebentar. Di sini kita bahas. Pak Masmed sebentar. Iya. Pertanyaan Pak Masmed itu dijawab dengan ayat oleh Pastor Cipto. Dijawab oleh ayat sama Bang Nabirong. Coba pertanyaan Bang Nabirong, Anda jawab dengan ayat.
bukan pemahaman Anda, bukan pemahaman Anda. Kalau memang itu bukan pemahaman Anda, coba Bang Masmid memberikan pemahaman pakai dalil, pakai data. Iya, Bang, jangan cuma bilang, oh itu bukan pemahaman ini saya. perlu dipahami dulu. Itu nggak punya ini. Abang kan mengartikan kan? Abang kan mengartikan kan? Bukan mengartikan, itu ada artinya. Itu ada artinya. Itu terjemahan kok. Baca iya, Arab. terjemahan. Ini mah nggak ngerti apa-apa ini mah. Terjemah sama arti ya beda. Enggak. Lu aja nggak bisa ngertiin Al-Quran, lu kok sok-sokan di sini. Sok-sok mau ngerti Alkitab orang lain. Al-Quran Nih, lu sendiri harus baca paham ya, melek loh itu. dalam teologi biblika itu bukan mudah. Yang pertama, yang harus lu kuasain ilmu hermeneutik. Yang kedua, lu harus menguasai teologi sistematik. Yang ketiga, lu harus menguasai teologi histori. Masih ada 4 ilmu lagi yang harus lu kuasain daripada 3 itu tadi. Jadi lu jangan langsung megang Alkitab lu langsung ngerti. Lu langsung tahu konsep-konsep ketuhanan. Nanti gua tanya hermeneutik itu apa, lu nggak ngerti. Historikal penulisannya ayat Alkitab lu nggak ngerti. Ayo yang pintar dong yang naik. Jangan ngarang ya, pakai dalil ya. Ayo Bang Nabirong, selanjutnya pasien selanjutnya. Udah gini loh, gue bingung loh. Mereka ini kenapa sih sekarang itu udah jijik gitu dengan Al-Quran mereka? Gak pernah mau dibahas gitu. Perasaan, jangan dah, malas gue ngeliatnya. Aduh, gue jijik ngeliat. Karena disuruh baca aja nggak bisa. Iya, baca aja nggak bisa. Tapi sok pengen tahu kitab orang lain. Lalu kalau kita bahas punya dia bilang, oh lo harus tahu ilmu nausorob, lo harus tahu ilmu mantik, lo harus. Lah emang lo pikir di ilmu lo doang butuh itu? Di kita tidak. Lo kita harus tahu sejarah, kita harus tahu budaya. Iya, harus tahu budaya. Lalu lo harus nanya, kenapa orang Yahudi menyalibkan Yesus? Gara-gara cuma dia bilang anak Allah. Betul. Memang kenapa? Lu harus tahu cara berpikir mereka. Kata Bang. Pasien selanjutnya. Kata Bang Edis sulit. Gak ada dari tadi gue. Kata Bang Edis sulit. Sulit. Mereka sungguh tega apa? Ya ayuhal mutahawirin. Wahai orang-orang yang nekat. Udah nggak ada kayaknya. Selamat pagi Kak Merida. Nah, tidur lagi. Yang mana nih yang tidur? Umes. Selamat pagi. Bang Erben udah tidur kali ya? Tidur kayaknya Le Erben. Le Erben. Le Erben 1. Le Erben 2. Tidur dia. Udah tidur, nggak apa-apa. Iya, dia suka ini cepat tidur biasanya. Lelah dia seharian keliling dapatnya botol-botol. Iya, gua kalau melihat, aduh. Masih mendingan gua, lawannya ukti-ukti. Ya, ukti-ukti tadi lo dapat ceban sekali PK ya, keren. Ya, dapat 10.000 dia sekali PK Bang Pen. Sama Pak Ihop. Tuhan Yesus kirim tadi bantuan. Iya Pak Ihop. Udah lama gue nggak ngeliat Pak Ihop. Siang itu ada di sini depan kita. Halo Abbas, gimana? Masih mau membahas jenggot? Gimana? Baunya udah bau BPK-nya Bang. Halo, pelas bebek kan bilang bang BAB bang. Situ ada loh satu di situ. Kemana? Kok nggak muncul ya? Ainina. Udah hilang. Coba kita cek dulu penonton di bawah ini. 650 orang di bawah. Mitos atau fakta? Muslim kalau naik suka ngarang jawaban. Ditanya itu menghindar. Alasan saya orang menghindar. Ditanya itu menghindar. Alasan saya orang awam. Tapi ngebahas kitab orang berani bener.
saya nggak belajar, tapi mau belajar tentang kitab orang. Benar, seperti Bang Nabi bilang tadi. Terus fakta. Mereka sudah malas sekali untuk belajar kitabnya. Makanya semua komal muslim itu sekarang bahas Alkitab. Fakta. Komal muslim itu udah jijik kalau bahas Quran. Bayangkan Sampai ini loh, Ari Untung. Bayangkan Ari Untung saja sekarang sudah bahas Alkitab. Tidak apa-apa kayaknya mereka. Tenang aja, sabar. Fakta, ayo fakta. FYP, fakta. Apalagi kalau bahas hadis mungkin makin jijik lagi mereka kayaknya. Yang si Jumat tembak pendek ya. Yang si Jumat datang ke Komnas Untung itu kan. Tapi nggak betul. Yang dibahas Alkitab. Pendeta yang dia panggil untuk. Tapi nggak malu juga si Untung itu. Kenapa bukan pendeta yang dia panggil untuk menanyakan Alkitab? Itu kalau kita melakukan hal seperti itu langsung dianggap penistaan agama. Iyalah. Apa kita aja itu bukan hak itu loh. Itu bukan hak loh. Tanpa hak. Itu perhatikan dalam hukum undang-undang itu adalah tanpa hak. Justru karena tanpa hak ini yang bikin kita kena. Karena lu Kristen tidak berhak mengurusi kitab orang lain. Nah itu. Fakta. Masih lanjut. Masih fakta. Masih fakta. BAB, gue yakin si Mamet tadi kaget itu ketika gue bilang itu. Ya makanya kataku besok bawa Ustadz dia aja lah. Isa Masih itu Tuhan, kaget dia itu pasti. Cuman dia bingung cara ngelaknya bagaimana lagi gitu. Mitos atau fakta Muslim takut naik di Rumini? Aduh, benar kata Bang Nabi dong, bentar lagi nyampe angka 200. Udah pada tidur nih. 100 lebih. Di rumahku itu, aku tuh suruh mereka berdakwah loh. Kalau mau debat, aku minta open cam. Tapi kalau mau ceramah atau mau dakwah, silakan. Tapi pakai data gitu. Ada kesempatan 3 kali, nggak boleh berbohong. Ya kita gitu aja Pak BB. Sampai malam Kalimantan itu kan suka kali kita disuruh. Sampai ngemis aku bang. Sampai ngemis, ayolah Slim naik lah, dakwah lah di sini gratis. Sampai ngemis aku. Ayo cobalah kawan-kawan yang Islam bolehlah naik di sini, jelaskan tentang konsep keselamatan, konsep ketuhanan, konsep kenabian atau konsep kerasulannya. Tafadhol akhi, naik ke sini. Siapa tahu 650 orang ini jadi mualaf semua. Ayo. Dengan penjelasan kawan-kawan kami terbagongkan gitu. Si Yusuf tadi Bang BB nangis dibikin kesaksian Kristen. Kacau memang Islam ini. Seorang ustadz Lamurtadin. Selamat pagi Ahmad Kasmaja. Ya, selamat pagi. Islam apa Kristen bang?